Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Sasani, perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator sekaligus pemateri pada kali ini. Materi pertama dan kedua akan dibawakan saya sendiri, materi ketiga dan keempat akan dibawakan oleh Nur Hikmah, dan materi keempat, 5, dan 6 akan dibawakan oleh Irfan Anugrah. Konsep dasar pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen. Pengorganisasian atau organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama, organisasi merupakan lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit. Pengertian kedua, berkenan dengan proses pengorganisasian yang merupakan suatu kegiatan organisasi yang ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. B. 4 pilar dalam pengorganisasian. Pilar pertama, pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja adalah agar untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan. Contoh dari pembagian kerja, misalnya pembagian kerja dalam bisnis restoran. Pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Sebagai contoh, untuk bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan. 3. Pilar ketiga, penentuan relasi antara bagian hierarkis. Hierarkis adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. C. Faktor-faktor yang memengaruhi struktur organisasi. 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi berperan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Struktur organisasi memiliki 3 tingkatan, yaitu strategi korporasi. Strategi korporasi menangani ruang lingkup strategis perusahaan secara menyeluruh, terutama dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Strategi bisnis. Strategi bisnis dijalankan oleh masing-masing unit di dalam perusahaan. Di dalam dunia bisnis, kita harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang ditetapkan oleh perusahaan induk. Strategi bisnis dapat melihat unit bisnis mana yang unggul dan perlu ditingkatkan. Strategi fungsional. Strategi fungsional diimplementasikan pada level fungsional seperti departemen pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya manusia, IT, serta penelitian dan pengembangan. Selain itu, ada 4 tipe strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. 1. Strategi pertumbuhan. 2. Strategi pengurang atau strategi pertahanan. 3. Strategi stabilitas. 4. Strategi kombinasi. 2. Skala organisasi. Skala organisasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah penjualan, pangsa pasar, dan jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar memiliki ruang lingkup aktivitas yang luas. Oleh karena itu, tindakan pendelegasian wewenang dan pekerjaan diperlukan dalam mendesain struktur organisasinya. Selain itu, organisasi juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait ruang lingkup aktivitas yang luas tersebut. 3. Teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan adalah cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dengan menggunakan
Suatu perangkat istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. 4. Lingkungan. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungan karena lingkungan selalu berubah. Lingkungan merupakan faktor eksternal bagi struktur organisasi yang sangat berpengaruh karena daya saing yang terjadi pasti akan mendorong semangat suatu organisasi untuk bisa lebih maju. D. Beberapa pendekatan dalam proses departementalisasi. 1. Pendekatan fungsional ialah proses departementalisasi yang dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. 2. Pendekatan produk adalah di mana produknya ditentukan oleh organisasi. Contoh produk seperti PT ABC memiliki beberapa jenis produk, mulai dari produk susu, sabun mandi, pasta gigi, hingga mie instan. Pendekatan pelanggan. Pendekatan pelanggan berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Contohnya, produk sabun mandi dari PT ABC di atas ternyata tidak hanya satu, tetapi ada sabun mandi untuk bayi, anak, remaja, dan dewasa. Faktor geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Jika PT ABC memiliki daerah penjualan di 4 daerah, misalnya Jakarta, Bandung, Makassar, dan Medan. Pendekatan matriks. Pendekatan departementalisasi terakhir yang diperkenalkan dalam buku ini adalah pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek tertentu, produk tertentu, ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Struktur organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal. Struktur organisasi formal mengacu pada sistem peran dan tanggung jawab yang terstruktur dan hierarkis yang ditetapkan dan diatur secara formal dalam suatu organisasi. Struktur organisasi informal mengacu pada hubungan dan jaringan tidak tertulis dan tidak resmi dalam suatu organisasi. Dalam organisasi informal mungkin tidak ada garis wewenang atau komunikasi yang jelas, dan individu mungkin mempunyai banyak peran dan tanggung jawab. F. Ringkasan. Struktur organisasi adalah susunan komponen atau unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan.